استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سر ومعروف شيئا ظاهرا وباطنا حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى ارواح اهل بيته الكرام وصحابه والغرابة ثم الى ارواح جميع اولياء والصالحين ثم الى ارواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات خصوصا الى قطب العلوم الامام محمد بن محمد الغزالي ثم الى قطب الاحوال سيدي الشيخ عبد العزيز البسطامي ثم الى قطب المقام سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم الى روح سيدي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم الى خليفته مولانا الشيخ محمد الرشيد بن عبد الله البنجري ثم الى روح مولانا الشيخ محمد الرشيد بن انور الحديث ثم الى روح مولانا الشيخ مولانا الشيخ محمد الزين بن عبد القادر ثم إلى روح والدينا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا وعلى أهل بلدة من بركاته ونوره وأسراره وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيته وأن الله يرزقهم فحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في الأمن والعافية والسلامة بسر النبي وبسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وندبه منه إليه بسابق العناية ويشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أشراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وصل وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم بالسبيل النور وبعد. Maka berkata Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat daripada guruku dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang yang hadir mendengarkannya, serta diikatkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Dan aku lihat pula beberapa mereka yang dahulu itu mengarang ia akan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersedekah mana kuasanya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar pahamku yang bebal ini, serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad As-Saman radhiyallahu anhu, ahlu syariat wa tariqat wal haqiqat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarahkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tiada meminta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, menuntut ilmu agama, dan akan orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin, dan lagi pula suka ia berkhidmat membantu kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga sampai had mursyidnya, dan lagi suka ia sangat memuliakan ibu bapanya. Lagi pula ia mengakalkan musyahadatil wujud, mengingat-ingat adanya Allah, dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Dan apabila ia diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka keluh kesahlah ia seperti orang sakit. Dan apabila sampai waktu sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak.
Lalu pula ia rotib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segalah, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunatul duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat, dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula ia radhiyallahu anhu membanyakan puasa sunnah dan membanyakan ridha Allah, dan menjauhi daripada ladzat dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat, dan melazimkan ziarah ke Baqi', yaitu tempat pekuburan segala istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatir Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap hari. Lalu ia berzikir dan membaca Al-Qur'an di tempat itu. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalankan akan jalan tariqat dan hakikat. Ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman di dalam khalwatnya. Maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman Al-Madani. Maka cukuplah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan amalnya dan ia menyembunyikan akan ilmunya dan amalnya hingga datang kepadanya perintah dari Hadratir Rasul menyuruh untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah beberapa orang daripada beberapa negeri sebab mendengar kabar tentang Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka banyaklah orang yang datang dari beberapa negeri untuk mengambil tariqat kepadanya, dan orang yang datang kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah-hadiah itu kepadanya, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tiada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu pada segala muridnya, janganlah kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka kepadaku pada zaman sekarang, daripada sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini. Tiada seorang daripada aulia Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kezahiranku ini. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah ini yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arhamna Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilat wali kutub. Dan lagi kata Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu anhu, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengekalkan membaca doa ini pada setiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut dengan tiada diselangi dengan perkataan dunia. Dan setengah daripada perkataan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman adalah perkataanku ini seperti perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Barang siapa menyeru akan daku ya Samman 3 kali ketika mendapat kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, niscaya hadirlah aku serta aku tolongi akan dia. Dan perkataan daripada Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman, segala kami aulia Allah tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah dari negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami serta kamu baca Al-Quran dan berzikir
Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu dengan membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama khuliqtum lil abadi wa innama tunqaluna min darin ila dar, fayahabbadan naklatu wan na'imu sarmadu." Yang artinya, hai segala nabi Allah dan aulia Allah, hanya saja kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itulah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Syahdan adalah yang tersebut di dalam mukhtasar ini setengah daripada karamah. Dan jikalau engkau hendak mengetahui segala karamatnya yang lain daripada ini, maka lihatlah di dalam manaqib yang besar. Karena karamatun Syekh Sayyid Muhammad Saman itu tiada terhingga banyaknya. Tetapi aku sebutkan di dalam mukhtasar ini hanya sebahagian daripada karamatnya, supaya senang bagi orang yang mendengarnya. Lagi pula suka supaya turun rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang mendengarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inda zikril awliya tanzilur rahmat." Yang artinya ketika dibaca hikayat karamat aulia Allah itu, diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman yang dikhabarkan oleh Mukron bin Abdul Mu'in dengan katanya, ketika aku berlayar ke negeri Hijaz, manakala aku sampai di tepi laut, aku lihat mega awan sangat hitam. Kemudian turunlah angin topan hingga kapalku hampir karam. Maka aku sangat takut, bahasa habis-habis takut. Maka aku berdiri di haluan kapalku, lalu aku berteriak sehabis-habis suaraku, "Ya Saman, ya Saman, ya Saman," 3 kali. "Ya Mahdi." Maka tiba-tiba aku lihat ada 2 orang berjalan di atas air datang ke kapalku. Seorang memegang sebelah kanan dan seorang memegang sebelah kiri. Kemudian berhentilah angin topan itu dengan berkat 2 orang itu, serta sampailah aku ke negeri itu dengan selamat. Dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, yaitu yang dikhabarkan oleh seorang laki-laki yang soleh lagi zuhud, Maulana At-Takali, ketika aku hendak berlayar dari negeri Swiss untuk pergi haji ke Baitullah dan ziarah ke kubur Rasulullah dengan melalui laut, tiba-tiba kapalku terdampar di atas karang hampir pecah. Maka aku seru 3 kali, "Ya Saman." Maka dengan berkat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, turunlah kapalku dari atas karang itu, padahal tiada ada seorang pun yang mengetahui yang demikian itu. Maka aku mengucap alhamdulillah. Setelah datang aku ke negeri Madinatul Rasul, maka aku duduk di langgar Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman beberapa lama. Kemudian ketika aku hendak ke Makkahul Musyarrafah, aku menghadap Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, lalu aku khabarkan akan dia, "Hai tuanku, di dalam negeriku ada seorang raja yang sangat jolim, lagi suka memaksa mengambil harta orang. Apa jua dari asma Allah yang dapat menolakkan dari kejolimannya itu?" Maka jawab Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, "Sebutlah olehmu namaku 3 kali." Maka aku ulangi perkataan itu 3 kali. Jawabnya tetap seperti itu jua. Maka diketahui hatiku dan dikatanya, "Apakah engkau lupa ketika kapalmu terdampar di atas karang, kemudian engkau sebut namaku 3 kali?" Maka dilepaskan oleh Allah kapalku dari kepecahan. Lalu aku tersungkur di hadapan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dan aku cium kedua tepak kakinya, serta aku berkata, "Hai tuanku, cukuplah pelajaran Tuan itu kepada hamba." Kemudian aku ke Makkahul Musyarrafah untuk menyempurnakan pekerjaan hajiku. Setelah itu aku pulang ke negeriku. Maka apabila datang sesuatu kejahatan dari raja, maka aku sebutlah nama Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman dengan perlahan-lahan 3 kali. Maka dengan berkat karamah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Saman, terlepaslah aku dari kejahatannya.
Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman adalah yang dikhabarkan oleh Muhammad Salih Al-Syihab Al-Madani ketika aku di Makatil Musyarrafah, perempuanku hendak beranak dengan sangat susahnya dan hatiku sangat takut. Kemudian setelah habis ikhtiarku, aku baca Fatihah, aku hadiahkan kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada waj'al lana min kulli dhaikin faraja wa kulli hammin wa bala'in makhraja. Setelah aku hendak menyambung membaca sambungannya, tiba-tiba aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman hadir di hadapanku dan berkata kepadaku, ulang-ulang olehmu beberapa kali. Maka aku ulanglah bacaan itu dan beranaklah perempuanku dengan mudah berkat karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Dan setengah daripada karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman yaitu bahwa Syekh Abdullah Basri, ia dipitnah melakukan perbuatan yang salah dan ia dipenjara, dirantai dengan rantai besi di lehernya pada malam 7 likur bulan Ramadan di Makatil Musyarrafah pada tempat yang bernama Babus Sa'adah. Manakala waktu Isya dibacanya tawasul Syekh Said Muhammad Saman hingga sampai kepada Ya Rabbi waghfir li Ubaidil Jani Muhammadih Syahiri bis Saman. Lalu ia berteriak sehabis-habis suaranya ya Saman 3 kali. Tiba-tiba jatuhlah rantai itu dari lehernya. Maka dirantai orang kembali hingga 3 kali dalam 3 malam. Dan setiap kali ia membaca tawasul yang tersebut setiap itu pula jatuh rantai itu di lehernya. Dan akhirnya diketahui orang ia adalah murid dari Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka ia dibebaskan dari penjara dan diberi hadiah. Maka ketika ia duduk di pintu ziyadah namanya, yaitu pintu Masjid Mekah, ia ditanya orang, apa yang engkau lihat waktu engkau di dalam penjara? Maka jawabnya, setelah aku berteriak ya Saman 3 kali, maka aku lihat Tuan Syekh Said Muhammad Saman berdiri di hadapanku seperti sedang marah. Lalu aku tersungkur dan aku lupa diri. Manakala aku sadar, aku lihat rantai itu sudah jatuh dari leherku dengan berkat karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman. Maka inilah sebahagian daripada karamah Tuan Syekh Said Muhammad Saman ketika lagi hidupnya, supaya suka orang yang mendengar hikayat, supaya suka orang yang mendengar hikayat karamatnya. Dan jikalau engkau hendak mengetahui akan karamat Tuan Syekh Said Muhammad Saman setelah wafatnya, itu semua tersebut di dalam kitab Manaqibil Kubra. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah itu 2 syaratnya. Pertama, hati harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah, sekali-kali tiada ragu padanya. Dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir i'tikad kita kepadanya. Dan jikalau 2 syarat ini tiada ada, maka tiada akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Ini suatu faidah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Saman pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak, dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Saman, apalagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rizkinya. Niscaya Allah akan meluaskan rizkinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada urusan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.